baik itu pun memang terbukti ataupun tidak. Pokoknya di sini kamu harus kuat dan tegar ya, karena setiap orang itu masalah hidup kita tidak bisa hindari. Kasus baru dari yang dialami oleh Zaskia Gotik. Mungkin berikan pernah kerja bareng. Ya, Ini ada model asal Jogja yang menggugat tes DNA ke suaminya Zaskia Gotik, yaitu Sirajudin Mahmud, ya, bahwa dia diduga punya anak di luar nikah ya. dari model ini. KBRI sebagai sahabat dari Zaskia Gotik, tanggapannya seperti apa sih? Oke. Kasus yang menimpanya. Ya, sebelumnya aku turut prihatin banget ya sama Zaskia, karena kan dari awal beliau menikah itu banyak banget rumors yang aduh kayaknya udah gak enak banget. Dari masalah keuangan, dari masalah ekonomi lah, dari masalah ini itu, pokoknya banyak deh yang semua tuh pada ngomongin gitu. Ya memang resikonya public figure kan seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau sekarang tiba-tiba ada wanita yang menggugat, ya kan, ya paling sebagai aku kuasa hukum ataupun sebagai aku pengacara di sini dilihat dulu nih kronologisnya kapan itu terjadi. Apakah ketika mereka sudah menikah atau belum? Ya, kalaupun sebelum menikah, ya tetap kan apapun itu harus diselesaikan juga kan. Apalagi yang namanya laki-laki kan tetap harus bertanggung jawab. Karena udah menyangkut punya anak. Mungkin kalau cuma pacaran aja, cuma fun-fun aja, nggak masalah. Tapi kan sebagai orang yang beragama, jangan sampai kita menelantarkan anak. Karena biar gimana kan nggak ada mantan anak. Tapi kalau mantan pacar, mantan istri kan tetap ada. Atau mantan ayah juga kan nggak pernah ada. Nah, kembali lagi dalam hal ini ya sebagai aku sahabat Zaskia, ya Zaskia harus kuat ya ngejalanin ini sampai memang perkara ini bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya kalau ada orang yang berani menggugat tes DNA, berarti kan dia punya keyakinan penuh gitu. Tinggal dilihat dari kronologinya kapan dan apakah ini terjadi sebelum menikah. Yang paling sakit lagi kalau sesudah menikah, tapi aku kurang tahu persis, kayaknya ini sebelum menikah deh gitu. Karena berapa tahun usia anaknya ya sekarang? 2 tahun, 3 tahun. Ah ya, berarti kan mereka kan menikah baru beberapa tahun ini kan. Kalau nggak salah baru 3 atau 4 tahun gitu ya. Jadi ya itu harus diselesaikan dulu dengan kepala dingin dan harus ada pertanggungjawabannya juga. Jangan sampai makin menghindar kalau ternyata dibuktikan tes DNA itu benar kan malah akhirnya jadi pidana, Bo. Karena kan tetap nggak boleh kan. Itu kan darah daging sendiri ya biar bagaimanapun gitu. Setelah mengetahui berita tersebut, sudah sempat berkomunikasi belum sih hubungin Satya untuk sekedar sabar ya gimana? Iya, karena sampai sekarang kan belum ada satu frame lagi sama Zaskia. Terus berita ini juga aku baru tahu kan baru-baru banget nih gitu. Kalau 1 minggu kemarin kayaknya masih nggak terlalu rame ya. Kalau sekarang kan udah jadi konsumsi publik kan. Jadi mungkin habis ini aku akan coba langsung telepon juga gitu. Paling tidak mengucapkan rasa turut prihatin dulu, karena kan kasihan ya, aku lihat kan Zaskia juga sangat mencintai suaminya dan apalagi udah punya anak gitu. Kayaknya kan segitunya dia dalam masa keemasan karirnya udah meninggalkan loh, udah banyak banget kan. Padahal kalau dipikir-pikir penghasilan Zaskia itu udah dahsyat banget. Di tengah-tengah karir yang lagi melejit, ya kan tiba-tiba dia sampai akhirnya menghilang dari dunia entertainment, walaupun sedikit demi sedikit tetap, tapi kan frekuensinya kan udah beda banget sama sebelum menikah waktu kemarin gitu. Jadi secara udah berkorban, secara ekonomi juga pasti udah berkorban, secara perasaan juga udah korban perasaan, apalagi udah punya anak. Tiba-tiba menerima kejadian seperti ini kan aduh ngerasain banget jadi cewek, kayak satu malu, kedua sakit, ketiga kan
apakah gue harus ninggalin, tapi gue juga udah punya anak. Karena kan kembali lagi sebuah perceraian itu kan harusnya dihindarin ya, kecuali kalau memang udah tidak ada titik temu. Apalagi kalau udah punya anak. Beda kalau kita nggak punya anak kan mungkin masih ya udahlah ya gitu. Tapi kalau udah punya anak ini kan yang jadi korban anak. Jadi pasti perlu pertimbangan yang sangat matang untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan atau tetap masih bertahan. Tapi Kak, ini melihat kasus-kasus Zaskia Gotik kan sebelum menikah juga dia sempat tunangan dengan Vicky, Iya. akhirnya batal menikah, terus akhirnya menikah dengan Sheila Judit, terus ada kasus baru lagi ini. Merasa kasihan nih sih dengan Ya kasihan sama kayak gue juga. Sama. Jadi ternyata jadi wanita cantik itu, wanita sukses itu belum tentu di urusan percintaannya tuh sukses. Kayak gue kan sampai sekarang udah nggak merit lagi kan. Jadi ya traumanya kan pasti cukup besar lah. Apalagi kayak Zaskia kan sekarang udah menikah banget, udah punya anak tuh. Sama Vicky aja kasihan banget kan, dia gila ya kan, dia selalu curhat sama aku juga. Karena waktu itu juga kan gosipnya gue sempat dekat juga sama Vicky. Kan semuanya sahabatan gitu. Ya itu aja dia udah parno gitu kan, udah kayak mulai nggak ya. Tapi kan mungkin awalnya karena dia melihat sosok calon suaminya juga orang yang bertanggung jawab, mapan juga, ya pasti dia juga punya pilihan untuk ini mudah-mudahan nggak kayak peristiwa gue sebelumnya dengan mantan gue gitu. Sampai dia udah meninggalkan karirnya ya kan, sempat menghilang kan, itu udah kalau dikalkulasi 1 bulan penghasilannya bisa di atas 500 juta, sekarang udah berapa tahun itu bayangin aja udah berapa kerugian yang dia terima. Jadi aku sih sangat menyayangkan kalau sampai hal ini terjadi, ya pasti sangat melukai lah ya, apalagi perempuan Bo, soalnya untuk kita lagi karir di atas dan memutuskan menikah apalagi sampai punya anak itu kan berarti benar-benar rasa cinta dengan pengorbanan yang sangat kuat, benar-benar cinta bukan cuman bercanda gitu. Oke, mungkin terakhir ada support nggak sih untuk Supportnya pokoknya buat Zaskia, apapun nanti putusannya hasil gugatan itu, baik itu pun memang terbukti ataupun tidak, pokoknya di sini kamu harus kuat dan tegar ya, karena setiap orang itu masalah hidup kita tidak bisa hindari. Apalagi kan ada sebab dan akibat. Pasti kan apalagi yang namanya urusan percintaan lah ya. Ya memang laki-laki zaman sekarang mau ustadz kayak mau siapapun itu ya namanya urusan percintaan tuh udah tidak memandang bulu lagi kan. Ada aja pengacara juga ada, banyak anaknya di mana-mana ya kan, nggak mau tanggung jawab juga ada. Apalagi pengusaha ya kan ya. Sekarang kembali lagi bagaimana Zaskia Gotik mengikhlaskan atau merelakan ketika gugatan itu benar ya, apakah Zaskia harus tetap mengikhlaskan hati menerima kenyataan atau Zaskia akhirnya akan mengambil tindakan. Itu kembali lagi dari dia. Yang penting aku di sini sebagai sahabat tetap mensupport Zaskia, jangan sampai mentalnya jatuh, apalagi kan masih baru punya anak, masih kecil banget ya. Sebisa mungkin harus tetap kuat dan tegar karena namanya cobaan rumah tangga itu macem-macem, berat banget gitu. Kembali lagi ketika kita sudah memilih jalan hidup kita ya kalau bisa jangan sampai bercerai. Semuanya masalah akan bisa dibicarakan baik-baik, tinggal bicara baik-baik juga sama suami bagaimana langkah-langkah dia. Ya kalau seperti itu kan tinggal masalah pertanggungjawabannya. Kalau memang terbukti memang itu tes DNA itu memang ada darah suaminya, ya tinggal bagaimana diselesaikan aja ya kan. Mungkin dibuat perjanjian untuk bertanggung jawab ya kan, dari masa anak itu sampai besarnya nanti biaya sekolahnya seperti apa. Kan nggak harus menikah juga karena kan memang statusnya kan udah menjadi suami orang lain. Tinggal pertanggungjawaban materi sih, paling ujung-ujungnya ke situ. Itu aja. Sini aja biar kelihatan juga. Tiga-tiganya kelihatan ya? Iya masa enggak? Lu kira Casper? Iya makanya. kabarnya nih abang ditunjuk jadi kuasa hukum Syarifudin atas mundurin dikit ya gugatan ngerjain, bener nggak bang? Oh,
Jadi gini, bisa saya sampaikan, memang benar ada pembicaraan antara kami lah ya, gitu, dengan Pak Sima ya, Pak Tera Judi, gitu, membicarakan tentang hal ini, gitu. Nah kami tentunya kan sedang mengkaji, gitu loh, sedang menelaah terhadap katakanlah diskusi terlebih dahulu tentang hal ini, gitu. Itu. Apa aja tadi yang disampaikan sama Simas? Ya sejauh yang katakanlah hasil diskusi itu, gitu, kami tentunya ya katakanlah mendengar gitu apa yang disampaikan kan gitu. Ya ada hal-hal yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu, ada juga yang mungkin pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik gitu. Tapi yang pasti tentang adanya katakanlah yang berkembang saat ini tentang seseorang yang mengaku-ngaku gitu memiliki garis keturunan dari saudari apa dari saya kurang tahu siapa namanya, tapi yang pasti dari saudara katakan Sima gitu, ada yang sudah disampaikan kepada kita gitu tentang katakanlah belum tentu benar hal itu gitu. Menyampaikan itu ya, Pak? Belum Ya? tentu benar. Ya belum tentu benar hal itu. Tapi sudah ada surat kuasa belum? Nah itu tadi, saat ini saya belum ada surat kuasa, makanya saya sendiri juga belum bisa menyampaikan ke publik gitu, karena kami pun tentunya sedang mengkaji gitu, menelaah terlebih dahulu sebelum kuasa itu kami buat gitu. Bang, saat pertemuan tadi Bang Sirajudin ini mengaku ada hubungan dengan model Jogja itu. Itu belum bisa kami sampaikan terlebih dahulu ya, karena itu udah masuk ke dalam pokok perkara nanti gitu. Tapi kenal nggak sih Bang katanya? Ya itu tadi ya, kan ada seseorang mengaku gitu memiliki garis keturunan. Ya tentunya kan hal itu juga harus ada satu hal yang bersifat pembuktian kan gitu. Nah cuman untuk mengarah ke sana, jujur tolong karena saya belum menjadi kuasa hukumnya gitu, ada hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu maupun pada saatnya nanti bisa kami sampaikan kalau nanti kami jadi kuasa hukumnya. Kapan Bang akan memberikan kuasa? Dalam waktu dekat kita kan meminta waktu untuk mengkaji dan menelaah terhadap perkara ini ya. Sejauh ini mungkin yang dari yang abang kenal dengan Bang Sima sendiri sosoknya seperti apa sih? Jadi gini, saya dalam hal ini kenal katakanlah juga cukup baik gitu, yang dikenalkan juga oleh sama-sama rekan advokat yaitu Pak Juanda gitu. Dan kami ya memang sebelumnya juga ada beberapa yang sudah menjadi kuasa hukumnya Pak Sima kan gitu. Tapi percaya nggak bahwa Pak Sima ini tidak melakukan hal yang dituduhkan itu? Kalau persoalan percaya nggak percaya, mungkin ada pendapat nggak? Yang advokat juga beliau. Iya. Kalau itu hak pribadi seseorang sih ya. Kita tidak bisa menyimpulkan, ntar kita bilang percaya salah, kita bilang nggak percaya salah, karena kan apapun kejadiannya hanya mereka yang tahu kan. Ya kembali lagi ketika gugatan itu memang benar buktinya ada, ya kita tinggal telusuri aja sampai di mana, tinggal dites apakah benar, ya kan sesuai ataupun tidak. Kalaupun tidak kan kita bisa gugat balik, ya kan jatuhnya kan pencemaran nama baik kan. Apalagi ini kan udah masuk ke ranah publik ya kan, pastinya satu, saya sebagai sahabat Saskia juga pasti merasakan banget kekecewaan Saskia, pasti sangat mendalam kan dengan ada peristiwa seperti ini. Apalagi beliau kan masih punya anak ya kan, masih kecil lagi, pasti kan sangat terluka ya kan. Kedua ya memang ini harus ditelusuri terus gitu agar ketemu titik terang benderangnya, jangan sampai berita ini terbiarkan begitu aja sehingga banyak merugikan dan akhirnya menjadi fitnah di sana sini, akhirnya kan mencoreng nama keluarga baik antara Saskia dan suaminya gitu. Bang, abang waktu tadi pertemuan gitu mungkin Bang Sira sendiri menyampaikannya dengan kaget nggak sih? Bang Sira merasa kaget nggak waktu dia digugat? Dia sempat Tidak ada, Bu Saskianya tidak ada. Yang pasti gini loh, hukum itu kan bicara pembuktian. Gitu. Nah,
dapat dikatakan kita cukup bisa mengerti dan memahami bahwa silakan saja siapapun di negara kita sebagai warga negara Indonesia gitu loh, memajukan upaya-upaya hukum itu kan hak gitu loh. Tapi kan juga diyakini bahwa ada juga hak yang katakan umpamanya digugat atau dilaporkan kan gitu. Pasti akan ada hak juga untuk melakukan upaya hukum kan gitu. Jadi pada prinsipnya yang terpenting adalah masalah apakah kebenaran itu ada atau tidak, ya biarkan nanti secara hukum yang akan pembuktian itu yang akan berjalan kan gitu. Tapi abang menanyakan nggak ke Bang Siraj ini, siap nggak nanti ketika dituntut untuk tes DNA? Ya? Siap nggak untuk kalau dituntut untuk tes DNA? Jadi saya kira kalau memang itu katakanlah ada petunjuk dari yang berkompeten gitu, ya pasti saya yakin dan percaya juga Masih siap? Pak Sima siap. Tadi menyampaikan itu? Ya? Tadi menyampaikan itu? Kesiapan itu untuk tes DNA? Ya lebih kurang seperti itulah. Gitu. Mungkin melihat dari Pak Sima sendiri kan ini tak hanya ini gitu, beberapa waktu sebelumnya juga banyak perkara juga yang ditangani oleh ya maksudnya menimpa dengan Pak Sima sendiri gitu, ditambah dengan perkara ini lagi, mungkin melihatnya seperti apa? Itu tadi ya, kami memang katakanlah ada beberapa yang kami jalankan selaku kuasa hukum. Tapi kalau untuk hal yang ini kami belum bisa menyampaikan gitu. Sabar ya gitu teman-teman sekalian. Tentunya katakanlah kalau memang kami sebagai kuasa hukumnya, kami akan menjelaskan seterang benderang itu secepatnya gitu. Tapi untuk kasus yang lain apakah gimana sih? Apakah udah selesai juga atau sekarang juga masih dalam proses atau seperti apa? Ada yang sudah selesai gitu, ada juga yang masih bergulir dan gitu. Oke. Ya, Bang, udah dong. Abang ditunjuk, kabarnya ditunjuk jadi kuasa hukum, akan menjadi kuasa hukum Pak Sima sendiri atas kasusnya. Perlu saya sampaikan, saya belum menjadi kuasa hukum dari Pak Sima gitu. Tetapi memang katakanlah ada diskusi hangat lah, diskusi santai untuk membahas tentang hal itu gitu. Apa aja yang disampaikan oleh Pak Sima sendiri? Nah ini karena saya belum menjadi kuasa hukum, ada hal-hal yang bisa sampaikan, ada juga hal yang mungkin mohon maaf sekali pada waktunya pasti akan sampaikan ketika saya menjadi kuasa hukum gitu. Apa? Sudah mengenal lama kan dengan Sima? Jadi kalau bisa saya sampaikan sejujurnya, yang kenal lebih dekat itu gitu, itu sesama rekan advokat, yaitu rekan saya juga ya, Pak Juanda gitu, yang sangat memiliki kekerabatan yang erat lah dengan Pak Sima gitu. Berarti tadi pas pertemuan itu Pak Sima sendiri tidak mengaku itu anaknya? Saya tidak bisa menyampaikan terlebih dahulu gitu. Yang paling sederhananya mungkin saya coba sederhanakan gitu. Katakanlah itu tadi adalah hak setiap warga negara gitu, memiliki hak ya setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum. Namun demikian kan di sisi lain juga tentunya kan ada hak juga gitu pada siapapun yang katakanlah untuk melakukan pembelaan terhadap upaya hukum itu gitu. Artinya abang siap untuk membela Pak Sima atas kasusnya yang sedang menimpanya? Kami masih mengkaji, masih menelaah betul terhadap perkara ini gitu. Ya tentunya dapat kami sampaikan kalau andai kata memang kami jadi kuasa hukum, pasti kami akan menyampaikan hal itu. Kira-kira kapan Bang akan memberikan kuasa sepenuhnya dari Pak Sima ini, memberi kuasa cabang sepenuhnya kapan? Ya saya nggak ingin berandai-andai, tapi paling tidak dalam waktu dekat lah. Dalam waktu dekat. Akan disiapkan kuasa surat kuasanya? Ya betul. Tapi dengan tentunya kami mengkaji dan itu tadi menelaah terhadap perkaranya itu terlebih dahulu ya. Di luar sebagai pengacara, ini kan temenan abang udah lama. Kaget gak sih dengan berita yang beredar itu? Iya, saya jujur ini aja baru tahu gitu. Tapi apapun itu ya saya kira itu tadi lah sah-sah aja sih, silakan juga. Tapi ya sah-sah juga, mungkin Pak Sima juga pasti kan melakukan upaya hukum juga
gitu. Dalam rangka istilahnya haknya juga gitu kan. Sangat menyayangkan ya bang. Ya saya nggak bisa mengatakan itu ya, karena kan masalah kebenaran itu kan yang hakiki itu adalah nanti pembuktian. Gitu. Berarti nanti ada pertemuan selanjutnya sama Pasima sendiri. Ya bisa dikatakan demikian. Gitu. Tentunya kami akan lebih spesifik lah membahas. Gitu. Akan melaporkan balik ke sini nanti kalau Ya itu tadi, kalau saya udah jadi kuasa hukum kan tentunya juga kami akan melakukan upaya-upaya hukum atau menjalankan kuasanya yang sebaik mungkin pasti kan. Ya tidak tertutup kemungkinan kalau memang nanti saya jadi kuasa hukumnya. tapi sudah deal gitu ya akan menjadi kuasa hukum, udah fix gitu. Abang akan menjadi kuasa hukum. Saya tidak ingin berandai-andai gitu. Tapi satu hal yang pasti kami juga kan mengkaji, menelaah untuk menjadi kuasa hukum ini kan tentunya juga ada secara katakanlah mekanisme dan penelaahan pengkajian dari diri kita juga kan sebagai advokat. Abang ada kesiapan apa nih untuk membela Pasima? Siap sepenuhnya? Ya tentunya pasti ada lah gitu. Dalam rangka pembelaan-pembelaan itu ya kalau jadi kuasa hukum ya tentunya kami siap gitu. Walaupun nanti terbukti memang itu anaknya. Nah itu saya nggak ingin menjawab ya, nggak ingin berandai-andai ya gitu. Siap. Ya, terima kasih.